yang terhormat guru kita Bapak Ustadz Adi Ginanjar, yang kami hormati para jamaah yang sama-sama hadir dalam pengajian di Ahad Syukur. Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini Allah berikan kepada kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta dengan nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat inilah kita semua bisa pergi ke masjid menjalankan aktivitas kita keseharian. Shalawat dan salam mengalir pada junjungan alam kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umat mereka. Hadirin jamaah semuanya, sebelum kita masuk pengajian kita bersalawat kepada satu kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa ahrina min bainihim syari'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita bersama supaya kita menjadi dengan membaca surat Al-Fatihah secara bersama. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. Terima kasih dengan segala hormat kepada guru kita Ustaz Adi Ginanjar kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Mari bersama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat-Nya kita dapat berkumpul kembali di masjid kita yang mulia dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita lanjutkan dengan kajian subuh atau thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula marilah sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan kepada umatnya yang senantiasa berakhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah di pagi hari yang penuh barokah ini dengan wasilah kita berkumpul di masjid kita ini dalam thalabul ilmi. Mudah-mudahan menjadi asbab diampuni segala dosa-dosa kita, diampuni dosa kedua orang tua kita, diampuni dosa guru-guru kita, dipanjangkan umur kita, diberkahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita, diberikan keturunan yang shalih dan shalihah, dan mudah-mudahan menjadikan wasilah meninggalkan kita nanti dalam husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali dalam pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala salam telah bersabda Nabi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu al-iman nisbani, eta ada dua perkara. Panisku maka sebahagian dina iman bisodri dina sabar, wanisku sareng sebagian di bisukri dina syukur. Hadirin rahimakumullah, masih menjelaskan tentang keutamaan iman, bahwasanya iman itu harus nancep dalam hati kita, harus kokoh dalam hati kita. Bahkan iman ini harus kebawa sampai kita meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali mati dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan iman kita sampai kita nanti meninggal dunia membawa iman Islam. Kenapa? Karena iman dan Islamlah yang akan menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, di dalam pelajaran kita ini menyampaikan dua perkara yang termasuk bagian daripada iman. Yang pertama adalah sabar. Sabar itu bagian daripada iman. Oleh karenanya sabar harus ada dalam diri kita, terutama ketika kita hidup di alam dunia. Modal utama kita sabar dan syukur. Kalau ada sabar dan syukur dalam hidup kita, insya Allah hidup kita pasti bahagia. Kayak sabar dan syukur. Sabar dan syukur ini dua perkara yang gampang diucapkan, mudah diucapkan, tetapi berat dilaksanakan. Benar enggak? Kalau ngomong sabar gampang, sabar, syukur, tetapi prakteknya, pelaksananya terkadang berat jiwa kita. Terkadang kehidupan kita tidak sabar, terkadang kehidupan kita tidak syukur.
Hadirin yang Allah muliakan, sehingga sabar itu terbagi kepada tiga. Nah, sabar terbagi kepada tiga. Satu, sabar ketika kita meninggalkan maksiat kepada Allah. Harus sabar. Ketika kita ada kesempatan, ada ruang, ada waktu untuk berbuat dosa dan maksiat, maka kita harus sabar bisa meninggalkan perbuatan dosa maksiat itu. Ya, jadi harus sabar. Jangan sampai ada peluang, ada kesempatan untuk berbuat dosa maksiat, kalau ikutin hawa nafsu, kapan lagi? Tuh, kapan lagi akhirnya dengan hawa nafsunya akhirnya dia laksanakan perbuatan dosa dan maksiat. Makanya hadirin Allah muliakan, harus sabar ketika menghadapi, menghilangkan, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kayak seperti siapa contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika diuji, ya, ingin diajak untuk berbuat dosa dan maksiat, diajak berzina oleh Siti Zulaikha, karena kesabaran meninggalkan maksiat dan kuat iman kepada Allahnya, maka Nabi Yusuf alaihissalam terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Bahkan Nabi Yusuf mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nabi Yusuf. Tetapi kalau seandainya tidak ada kesabaran, tidak ada keimanan dalam diri kita, ada peluang untuk berbuat dosa dan maksiat, terkadang kita mudah untuk melaksanakannya. Kalau kita melaksanakan dosa dan maksiat, berarti iman kita sedang lemah. Iman kita. Awas, jadi jangan sampai ketika ada peluang perbuatan dosa maksiat, kita harus mampu menghindarinya. Kita ucapkan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Berarti dalam jiwa kita ada iman. Kayak terkadang coba kita kalau ada kesempatan, ada orang kita naik angkot, ada orang naik angkot perempuan pakai rok mini agak kebuka sedikit, kita kira-kira merem apa melek? Merem apa melek? Kita mau merem melek sambil ditutup. Ditutup sampai dalam akhirnya kita lihat sama aja. Ya. Tuh, ketika ada peluang kita berbuat dosa maksiat, apapun peluang itu, sabar tinggalkan. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah. Ketika kita melaksanakan dosa dan maksiat itu, apa yang Allah muliakan, otomatis iman kita tidak ada, iman kita sedang lemah. Bahkan kalau berbuat dosa dan maksiat, iman kita sedang keluar dalam jiwa kita. Alhamdulillah.
kesempatan mau diajak sama teman, nggak usah bayar, mau ngeluarin duit, nih gratis. Ini Allah, aku takut kepada Allah. Ada kesempatan berbuat dosa, berzina umpamanya, maka jawab ini Allah, aku takut kepada Allah. Apapun bentuk dosa itu, apapun bentuk maksiat itu, maka hadirkan Allah dalam hati kita. Aku takut kepada Allah. Kenapa? Takut ketika kita sedang berbuat dosa dan maksiat itu, kita meninggal dunia. Alhamdulillah. Satu, Bapak sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Hadirkan Allah. Yang nomor kedua, sabar ketika kita melaksanakan ibadah dan doa. Pak, dalam melaksanakan ibadah dan doa harus sabar kita melaksanakannya. Kenapa? Karena ibadah ini perintah Allah. Allah perintahkan kepada kita, dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita harus sabar terus melaksanakannya. Jangan ada rasa malas, jangan ada rasa bosan dalam ibadah kepada Allah. Kayak beriman. Ketika Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan sholat, perintah sabar. Orang-orang lain pada nongkrong, orang lain sedang jalan-jalan, tapi kita menunggu panggilan Allah, kita sholat. Itu kan panggilan Allah, panggilan iman. Bahkan kata Rasulullah, andai kata kalian melihat ada orang yang rajin ke masjid, setiap waktu dia ke masjid, berjamaah ke masjid, fashhadu ala iman, saksikan oleh kalian itu orang sempurna iman. Karena ibadah itu panggilan iman. Ibadah itu panggilan iman. Kita sholat panggilan iman, kita ngaji panggilan iman, bangun tengah malam panggilan iman, kita mau jariah mau sedekah panggilan iman. Kalau sudah panggilan iman, maka diri kita semangat. Kenapa? Yang dilihat Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu. Seperti siapa? Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim taat sabar dalam doa kepada Allah karena itu panggilan iman, disuruh motong anaknya Ismail. Oh Pak, karena panggilan iman dilaksanakan. Tapi kalau pakai akal kita, Pak, kalau model kita disuruh motong anak kita, siap nggak kita? Sanggup aja. Tuh kita mau bikin dua anak, siap amat saya anak, saya amat sama anak saya. Tapi Nabi Ibrahim mampu menyembelih Ismail. Kenapa? Karena itu panggilan iman, perintah Allah, laksanakan. Ternyata kalau sudah melaksanakan perintah Allah, ternyata Allah berikan yang terbaik. Maka dengan izin Allah, Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan seekor kibas yang besar dari surga Allah Subhanahu. Beriman. Tidak udah panggilan iman, sholat, bangun tengah malam, kita zakat, pergi haji, itu panggilan iman. Harus sabar melaksanakannya. Ya, sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan panggilan iman mampu dia untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihi. Ini sejarah sedikit Pak, karena bentar lagi kita mau hari raya Idul Adha. Kita udah korban belum Pak? Udah korban belum? Yang bulan yang mudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa berkorban dengan harta kita, Pak ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah murahkan rezeki kita. Pak, sejarah sedikit saya menyampaikan. Satu ketika Nabi Ibrahim, ya, beliau berkorban menyembelih kambing sebanyak 1000 ekor, menyembelih sapi sebanyak 300 ekor, menyembelih sapi onta sebanyak 100 ekor dalam satu waktu. Menyembelih kambing 1000 ekor, sapi 300, dan menyembelih onta 100 ekor. Kira-kira kalau dijumlahin zaman sekarang udah berapa duit itu Pak? Miliaran.
Udah sekian miliar. Fisabilillah di jalan Allah, ikhlas karena Allah. Orang sini ada yang begitu. Korbannya sampai 1000. Coba. Dan sampai takjuban merasa kagum manusia pada waktu itu, bahkan bukan manusia saja yang kagum, malaikat pun kagum dengan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena dia berkorban dengan begitu banyak, hewan yang disembelih. Kata Nabi Ibrahim, kalau ada kepadaku anak, jangan-jangan harta anakku pasti aku potong di jalan Allah. Tuh kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuh, emang pada waktu itu Nabi Ibrahim ngomongnya belum punya anak. Kalau belum punya anak gampang ngomong apa ya? Enteng. Padahal ketika dia ngomong dicatat oleh Allah ucapannya, demi Allah kalau saya punya anak akan saya potong anak saya. Pada waktu itu Nabi Ibrahim ngomongnya belum punya anak. Emang kalau belum punya anak apa? Kalau tanah saya laku yang belakang saya mau sedekah ke masjid, ngomongnya belum laku. Ngomongnya belum. Apa sudah laku? Lupa. Apa sudah laku? Lupa. Saudaraku saya. Kalau saya sembuh dari penyakit saya mau rajin ibadah, mau rajin ke masjid. Ucapan lagi sakit ngomong. Kalau saya sembuh, saya pengen rajin ke masjid. Pas sudah sembuh, lupa. Males. Ucapan. Ternyata ucapan itu dicatat, Pak. Disebutkan nadar. Ucapan itu disebut nadar. Nabi Ibrahim bernazar kalau dia punya anak akan dipotong anaknya. Ternyata Bapak yang Allah muliakan, singkat cerita Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, maka diberikan anak yang namanya Ismail. Maka ketika Ismail berumur 7 tahun, maka gajinya, nadarnya ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Pada malam tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim mimpi pertama, ya Ibrahim, ukbit binajrika, mana janjimu potong anakmu. Sampai 3 kali mimpinya, 3 kali mimpi, malam ke-9 mimpi lagi sama dengan mimpinya. Dan sampai malam ke-10 mimpi juga sama 3 kali, maka dia meyakini mimpi ini dari Allah dan dia akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu panggilan iman. Kalau sudah panggilan iman, walaupun menurut kita ini sayang, menurut kita ini menurut kita ini sangat baik buat kita, tapi sudah panggilan Allah, maka semuanya akan ditinggalkan. Yang dituruti adalah Allah, sami'na wa ata'na. Dia nurut dan dengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ismail disembelih, dipotong. Ketika disembelih, maka dengan izin Allah Ismail dirubah oleh Allah seekor kibas. Kenapa? Karena dia sudah tidak lihat dia anaknya, dia sudah tidak lihat dia yang dia cintainya. Yang dilihat adalah Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah perintah Allah, maka tidak ada yang dilihat
2 juta 400 setiap bulan kita dapat. Kalau pergi haji habis di saya tuh. Kalau pakai akal, ya. Tetapi kalau pakai iman, duit yang tidak dikeluarkan untuk ibadah haji, yakin dan pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diganti seperti digantinya Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kibas. Artinya kalau setiap ibadah kita laksanakan, yakin Allah ganti. Sedekah yang kita keluarkan diganti oleh Allah. Pergi haji yang kita keluarkan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan iman harus sabar, nurut sama Allah. Suruh sholat, suruh ibadah haji, kita haji zakat, kita zakat. Kalau kita suruh kurban, kita kurban. Kenapa? Panggilan iman. Berarti iman kita ada dalam hati kita, iman kita kuat kalau menjalankan perintah Allah. Kalau perintah Allah jangan pakai akal, malu mau jadi. Kalau pakai akal mau jadi, benar tak? Mau sodako pakai akal mau jadi. Saya punya duit 100.000, saya sodako 50.000, tinggal berapa? Tinggal berapa? 50. Pakai akal tinggal 50.000, 100 dan 50 tinggal 50.000 ya. Buat ini belum, buat anak jajan, buat ibu diaksir sama kita mau jajan. Ya, tapi kalau pakai iman, main jaga bihasanat falau bihasanat salihah. Siapa orang yang beramal soleh, dia satu, dia sedekah satu, dibalas oleh Allah, satu dibalas dengan 10 dibalas dengan 100, bahkan yudhibu liman yasha. Allah lipat gandakan yang tidak ada batasan hukumannya. Kalau berbicara iman, makanya ibadah kita panggilan iman, makanya harus sabar melaksanakannya. Taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar dalam mendapatkan musibah. Mendapatkan musibah hidup ini Bapak berputar bagaikan roda pedati, terkadang di atas, terkadang di bawah, terkadang kaya, terkadang miskin, terkadang sehat, terkadang sakit. Ketika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah, maka sabar, yakini bahwasanya musibah yang datang kepada kita ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Ya, apapun bentuknya, kita kehilangan orang yang kita cintai, sabar. Milik Allah kembali kepada Allah. Harta kita yang banyak hilang, habis. Umpama kita kehilangan atau harta kita habis, kembalikan kepada Allah. Ini titipan Allah, diambil oleh Allah kembali. Sabar diri kita ketika mendapatkan musibah, apapun musibahnya, kembalikan kepada Allah Subhanahu. Makanya iman kita ada. Kalau kita ditinggalin sama orang yang kita cintai,
sehat, alhamdulillah. Dikasih umur yang panjang, alhamdulillah. Punya anak soleh dan soleha, alhamdulillah. Begitu Pak, setiap kenikmatan yang kita rasakan, mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dapat musibah sabar, dapat nikmat syukur. Kalau sudah syukur mendapatkan nikmat, la azidannakum, maka nikmat kita akan ditambah oleh Allah. Ditambah nikmat kita oleh Allah. Makanya banyak-banyak syukur kepada Allah, banyak syukur. Ya, yang nomor kedua, syukur dengan akal, dengan anggota badan. Kalau sudah mendapatkan kenikmatan, maka gerakan anggota badan kita untuk taat kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah, gerakan badan kita untuk syukur kepada Allah. Bagaimana caranya laksanakan ibadah kepada Allah? Coba. Dikasih sehat sama Allah, nikmat bukan Pak? Nikmat bukan? Nikmat. Gerakan sehat kita untuk menuju masjid, sholat berjamaah, sudah bersyukur itu. Ya, kita bisa berjalan ke masjid. Kenapa? Itu kenikmatan yang Allah berikan sehat buat kita, melaksanakan gerakan anggota badan kita menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita dikasih sehat, badan kuat, jam-jam, tapi ke masjid tanah, ke masjid dulu, ibadah agak mau. Nauzubillah, padahal itu sehat dari Allah. Coba kalau saya dicabut sama Allah Pak, masya Allah, nauzubillah. Kalau sudah dicabut sama Allah kenikmatannya sehat Pak, dokter manapun tidak akan bisa menyembuhkan tanpa izin Allah. Benar? Banyak Bapak orang dikasih sehat, tidak lupa ibadah kepada Allah, dicabut sehatnya, dia berobat ke sana kemarin nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Allah belum izinkan dia sembuh. Yang ngasih sehat Allah, makanya jangan lupa sama Allah. Gerakan ke masjid, tolakul ilmi, bangun tengah malam, gerakan anggota badan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Mata kita sehat, perbanyak baca Al-Quran. Sekarang kalau kita lihat baca
Ya, itu bentuk iman kita. Makanya tanamkan dua perkara dalam diri kita. Satu, sabar. Yang kedua, syukur. Insya Allah dengan sabar dan syukur ada dalam jiwa kita, hidup kita pasti bahagia dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan. Ya. Atau apa? Silakan Pak Jisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iman itu pekerjaan hati, dan bukan di mulut. Saya pernah membaca salah satu ayat Quran bahwa seorang Arab Badui mengatakan, kami ini sudah beriman. Kemudian kata Allah, kamu belum beriman, kamu baru Islam. Nah itu apa? Saya minta penjelasan itu belum baru Islam. Kemudian salah satu ayat lagi bahwa iman itu katanya harus diuji dulu. Jadi ada dua ayat ini. Saya tidak tahu ayat berapa apa. Mohon penjelasan. Ya. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama harus kita ketahui dulu takrif daripada iman. Iman itu al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu makrifat bil qalbi, meyakini seyakin-yakinnya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah bil qalbi, dalam hati kita. Ya. Wa qawlu bil lisan, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dua kalimat syahadat, wa aqalu bil arkan, dan dilaksanakan dengan anggota badan. Kalau sudah iman dalam hati, diucapkan dengan lisan, buktikan iman itu dengan perbuatan. Mana? Salat. Itu sudah membuktikan iman. Salat, puasa, zakat, haji, itu adalah bukti keimanan kita. Selain kita meyakini, kita ucapkan dan kita buktikan bahwa kita ini orang beriman. Salat ibadah seperti itu. Dan seperti tadi, kamu belum beriman, baru Islam. Baru masuk. Baru masuk. Baru masuk. Nah, artinya apa? Kalau sudah beriman itu, dia harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan dia harus meyakini tauhid Allah dan tauhid Rasul, bahwa Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang sampai situ. Tapi kalau kita belum meyakini, berarti belum iman. Belum yakini, belum iman. Kenapa? Karena iman itu meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan anggota badan. Menggerakkan itu bukti daripada iman. Itu ya, yang pertama. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, iman itu harus diuji, Ustaz. Iman itu harus diuji. Benar tidak keimanannya gitu. Ya. Benar tidak keimanan. Iya. Iman itu memang harus diuji kadar keimanan kita. Berapa hari? Kenapa? Kalau kita diuji, Bapak akan ketahuan iman kita berapa karatnya. Kalau masuk 24 karat. Kalau kita nih orang beriman semakin kuat kepada Allah, ujian datang terus kata Allah. Biar aku ingin melihat keimanannya. Dia sabar. Kalau dia sabar terus dicaci maki, diterpa dengan musibah, urusan nggak pernah selesai, sabar terus dia tetap taat kepada Allah, maka suatu saat akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti para nabi dan para rasul disebut ulul azmi. Coba lihat terpaannya Nabi Muhammad, diterpa, dicaci,
maki bahkan